Banyak orang bertanya, apa sebenarnya Allah itu? Dan mengapa dalam iman Kristen Allah yang Esa justru dikenal melalui kehadiran Yesus? Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke dasar, bukan ke perdebatan, tetapi ke pengertian paling jujur. Allah adalah asal dari segala yang ada. Ia bukan bagian dari alam semesta, melainkan penyebab mengapa alam semesta ada. Sebelum ada ruang dan waktu, sebelum ada materi dan energi, Allah sudah ada. Karena itu Allah tidak diciptakan, tidak bergantung pada apapun, tidak berubah, dan tidak terikat oleh waktu. Jika segala sesuatu yang ada memiliki sebab, maka harus ada sebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Itulah yang disebut Allah. Karena Allah tidak terikat waktu, Ia mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun mengetahui tidak sama dengan memaksa. Allah tahu pilihan manusia tetapi tetap membiarkan manusia memilih. Disinilah keadilan Allah nyata. Keadilan Allah bukan berarti selalu campur tangan, melainkan tidak pernah memanipulasi kehendak manusia. Itulah sebabnya Allah tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan manusia. Bayi tidak dihukum. Orang dengan keterbatasan mental tidak diadili seperti orang yang sadar penuh. Allah tidak menghakimi berdasarkan kepintaran, hafalan ayat, atau kemampuan berpikir. Allah menghakimi berdasarkan terang yang diterima dan respon hati. Belajar firman bukan syarat agar Allah adil, tetapi sarana agar manusia mengenal Allah sesuai kapasitasnya. Lalu muncul pertanyaan besar berikutnya. Jika Allah begitu besar, mengapa Ia hadir melalui Yesus? Jawabannya sederhana. Masalahnya bukan Allah terlalu jauh, tetapi manusia terlalu terbatas. Yesus hadir bagaikan cahaya yang difokuskan, agar mata manusia tidak buta. Matahari tetap matahari, namun sinarnya disaring agar bisa dilihat dan memberi hidup. Allah tidak kehilangan keilahiannya ketika hadir sebagai Yesus. Seperti matahari tidak kehilangan terangnya ketika sinarnya menyentuh bumi. Yesus juga bagaikan penulis yang masuk ke dalam ceritanya sendiri. Penulis tidak menjadi kertas tetapi hadir sebagai tokoh agar cerita bisa diselamatkan dari dalam. Inilah mengapa iman Kristen tidak berbicara tentang tiga Allah, melainkan satu Allah yang hidup dalam relasi. Esa dalam hakikat, namun bebas menyatakan diri sesuai kemampuan manusia. Jika Allah adalah asal dari segala yang ada, tidak ada alasan logis untuk membatasi cara Ia menyatakan diri. Dan jika semua ini masih dibantah, maka pertanyaannya bukan lagi tentang logika, melainkan tentang kesiapan hati, karena kebenaran tidak pernah memaksa. Ia hanya menunggu untuk diterima. Dan jika Allah benar-benar Allah, Ia tidak membutuhkan persetujuan manusia untuk menentukan bagaimana Ia dikenal.